saya Riko, salam kenal. Kita akan stage video Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Kenapa di stage? Saya kasih konteks dulu. Jadi beberapa waktu belakangan Pak Prabowo itu lagi menemui publik dari mulai wawancara dengan 6 pemimpin redaksi dan jurnalis senior, kemudian dia bikin juga sarasehan ekonomi. Di situ banyak kumpul tuh pelaku usaha, menteri dan lain-lain. Terus Pak Prabowo juga sempat ketemu dengan Bu Megawati, tapi itu nggak akan jadi bahasan kita. Yang akan jadi bahasan kita adalah soal komunikasi Pak Prabowo. Saya nggak sendiri, ada Raymond Chen, newsfluencer. Newsfluencer and wife hunter. Wife hunter itu ya. Dan Budi Adiputro. Wife hunter tanpa aplikasi. Oh. Lu apa, Bud? Co-founder Total Politik? Gue meskipun butuh wife juga, tapi gue nggak hunter ya. Jadi Lu gak hunter? ya sebagai ini aja lah. Don't chase people. Wife collector jangan-jangan. Iya iya. Apa? Oh belum. Satu aja belum gimana mau koleksi. Oke, kita akan nge-stitch video-video Pak Lu belum Prabowo. kenalin gue, udah ya? Masih butuh validasi. Oh iya. Newsfluencer. Oh, iya. Lu apa sih? Oh, kita Co-founder sama-sama Total co-founder Politik. Total Politik. Oke. Oh, Itu Ya, kan karena gue belum merasa punya influence ya, jadi tetap harus lembaga dulu. Oh, Kalau dia kan, politik. kalau lu Gua kan, kira acara drama cari istri. Bukan itu ya? loh yang Asian Value. Iya. langsung ring a bell. Anda masih ingat? Oh. Dinasti dan Asian Oke. Kita akan stage video Pak Prabowo ya. Jadi ada beberapa video udah kita pilihin. Kenapa kita nge-stage? Karena 3 jam 45 menit kebanyakan. Bener. Daripada kita ngobrol ngalor ngidul, jadi kita fokus di beberapa tema dan topik. Dan waktu wawancara dengan Pemret itu juga nggak semuanya bisa digali lebih dalam kan. Ya, padahal udah 3 jam ya. 3 jam. 3 jam lebih ya. 3 jam 45 menit to be exact. Meskipun kalau lu harus tahu pertemuan Presiden sama Pemret yang informal yang 6 jam. Iya 6 jam sampai 6 jam 7 jam. aslinya. 6 jam bos. Itu tuh suatu hari Mbak Retno Pinasti, Pemret gue, kita jadi wawancara Prabowo. Dia lagi di Sydney. Akhirnya dia nyari flight balik ke Indonesia, terus Ini yang kemarin ini. yang kemarin balik ke Indonesia, kemudian ya udah, ayo pertanyaan-pertanyaan dikumpulin. Makanya kita buka supaya kita pengen bilang bahwa ini kita dikasih kesempatan mau presiden dan pertanyaannya itu bebas. Nah, akhirnya kita ke platform sosial media kita kan. 5 jam 800 pertanyaan. Dan itu benar-benar kita tanyain. Oke. Anyway, Iya. kapan mau stage videonya? Iya. Video pertama kita lihat dulu. Itu akhirnya tim saya semua juga kurang. Karena kita waktu itu yakin kalau kita bisa deliver dengan baik, dengan cepat, kendalikan harga, turun ini, rakyat merasakan mereka akan percaya sama kita. Nah, ternyata itu makanya saya anggap ini mungkin salah saya tidak terlalu ya kalau Anda perhatikan kemana-mana saya pergi, saya nggak ada wartawan yang embed sama saya dan sebagainya. Karena pendekatan saya waktu itu adalah kerja dan evidence. Kalau saya bisa bikin ini, pasti orang menilai dengan objektif. Ternyata tidak seperti itu. Karena itu saya mau perbaiki itu. Kemarin saya sadar beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Stage 1. Oke. Nah, Raymond. gimana? Langsung kita Raymond. respon. Pak Prabowo. Iya. Pertama, saya cinta Indonesia. Ya, jadi kayak ini kritik bukan untuk menjatuhkan atau nanti saya diancam masuk penjara lagi. Lagi. Emang pernah? Lo kemarin tuh ada periode-periode gue bikin banyak YouTube, terus sering dapet WA yang profile picture kamu lah dari Polda, dari Serius Polres, dari pajak. Kan nomor pribadi gue iya. Kalau gini Ray, kalau profile picture yang ngaku dari Polda, dari pajak, It's very itu obvious. udah pasti nggak Udah mungkin pasti ya. nggak mungkin. Itu pasti non state actor tuh ya kan. Non-state actor. Benar. Jadi nggak apa-apa, kita disclaimer. Kapan mau stage-nya? Tapi ini dilemanya kan kayak gini ya. Ini kan kayak basic human psychology. Lu jago banget dalam suatu hal, lu scientist gitu misalnya. Tapi lu nggak bisa mengkomunikasikan, orang persepsi lu juga jadi jelek gitu loh. Tapi anehnya gini, pas lagi kampanye, Pak Prabowo kan sangat berkomunikasi, sangat memberitahu masyarakat A, B, C, D, E. Giliran pas eksekusi tidak melakukan itu dan kok baru, saya akui saya baru sadar nih saya perlukan itu. Nah, yang janggal kan di sana sebenarnya. Menurut gue emang komunikasi negara tuh sangat poor sekarang. Nah, mulai dari situ dulu mungkin ya. Kalau gue sih simple.
modal penting seorang pemimpin itu trust. Dan trust itu datang dari persepsi. Persepsi itu dibangun dari cara berkomunikasi. Dan menurut gua kalau ngelihat tadi Pak Prabowo yang kan kalau nggak salah dia sempat bilang ya saya alpha, saya Dia ngakuin. kurang komunikatifnya, kurang komunikatif selama ini. Dan gua agak jarang melihat pemimpin politik bisa mengakui kesalahan seperti itu. Bahwa saya salah, saya kurang, Mengakui. mengakui Tapi begini ya, mengakui itu nggak tahu apakah genuine apa enggak, tapi kembali ke Pak Prabowo lagi. Kalau ngelihat recordnya Pak Prabowo dan stylenya Pak Prabowo dalam berkomunikasi selama ini, Pak Prabowo dalam 3 jam 45 menit itu kok, itu kalau dia marah terlihat marah, kalau dia geram terlihat geram, kalau dia ngelihat defense, Gak ada poker face-nya. Dia iya jadi agak dirinya susah sendiri aja. pokering gitu. Dan menurut gua ini upaya Pak Prabowo membangun trust dari publik. Karena dalam politik menurut gua kalau lu udah dapat trust publik itu belum tentu akan detail mengejar apa yang lu udah janjikan. Misalnya lu jadi calon wali kota Bogor ya kan sebagai anak Bogor ya. Udah pindah ke Tangsel gue. Ya, rumah mak lu di Bogor lah masih ya. Mau kita bahas banget. Iya. Apa namanya lu janji akan bebasin kemacetan dalam waktu 3 tahun gitu. Tapi pada faktanya setelah 3 tahun itu nggak terjadi, kemacetan masih ada dan belum bebas kemacetan. Tapi kok kalau lu terlihat oleh publik, lu sincere, lu betul-betul sungguh-sungguh, lu mungkin sering turun ke lapangan, ada genuine bahwa lu berusaha menuju situ. Tapi Bud, ada orang- dramaturgi Bud. Dramaturgi itu panggung depan dan panggung belakang. Di depan terlihat seperti itu, di belakang belum tentu. Ya. Ya, Soalnya bisa, sekarang bisa. dilemanya itu kayak gini, kebanyakan komunikasi pemerintah itu orang harus udah, soalnya kata kuncinya tadi apa? Tanda kutip kan? Iya. Kata kuncinya genuine, Ya. authentic, bahwa kita berusaha melakukan sesuatu, kita mau memperbaikinya. Ya. Tapi yang sering terjadi, apalagi di dunia PR, di dunia corporate communication ya, mereka tuh mungkin mayoritas dari kampanye itu kan tujuannya buat optics, cuma buat sekedar biar kelihatan bagus aja gitu loh. Nah, autentisitas itu kan jadi kayak dilemanya ya gimana cara masyarakat percaya gitu. Tapi dari awal kalau misalnya nggak ada lini komunikasi yang clear buat masyarakat bisa tahu what's going on, itu juga udah salah dari awal gitu. Nanya, menurut kalian berdua dari video tadi genuine nggak? Emang bener-bener nggak tahu Nah, dan mengakui atau kalau gue dari dulu diajarin buat berpikir kritis. Contoh, Iya. pas dia buka Sarasehan ini, pas buka akhirnya diinterview sama semua jurnalis, semua orang bilang apa? Tepuk tangan kan? Patut diapresiasi bahwa berani akhirnya berkomunikasi. Tapi gue diajarin buat bertanya kenapa sekarang? Kenapa buka audiensinya sekarang? Kenapa baru mau ditanya sekarang gitu? Padahal lu udah kerja 150 hari. Dan udah tahu selama 150 hari itu yang jadi problem tuh masyarakat bingung nih informasinya nggak ada dan masyarakat dan pemerintah tuh kayak nggak jelas, nggak firm soal keputusannya gitu. sebetulnya kalau ngomongin soal komunikasi Pak Prabowo dan jajarannya yang mengakui bahwa dia buruk dari rapat paripurna kabinet kalau nggak salah. Rapat kabinet paripurna. Dia udah ngakuin. Dia udah ngakuin. Jadi Ini urutan kali ketiga kejadiannya. tuh. Iya, Oh, ini kali ketiga berarti. Jadi ya? urutannya itu pas rapat paripurna kabinet dia bilang komunikasi pemerintah ini buruk. Kurang, iya. Kemudian wawancara sama Pemret dia ngomong lagi, Iya. di Sarasehan dia ngomong Dia lagi. tekankan Pertanyaannya lagi. kan walk the talk-nya gimana? Benar. Ya. Gitu kan. Oke, jadi tadi kalian melihat ketika lu dapat jawaban seperti itu lu terpuaskan nggak? Gimana, Kalau Pak? gua gini, kalau gua ngelihat genealogi politiknya Pak Prabowo ini kan orang yang berpikir besar ya, maksudnya Ya, retorika gede, hal-hal yang makro, hal-hal yang gede. Memang Pak Prabowo punya kelemahan di hal-hal micromanagement. Beda sama Pak Jokowi yang ngurusin every single detail of micro gitu. Pak Prabowo di tataran besarnya, sehingga kelemahannya orang dengan tataran besar dalam pemikiran dan ide adalah lu lemah dalam implementasi dan mengetahui detail operasi di bawah. Kita gitu. bahas komunikasinya, Bud. Iya maksud gua. Bukan Jadi, bahas kerjaan. ngerti komunikasinya bisa dipercaya atau enggak menurut gua ada komponen gini. Nggak, Apa maksud yang gua- diomongin sama apa yang dilakukan sama nggak? Ya. Intinya gitu kan. exactly. Yang sering terjadi, sering banget nih, apa yang diomongin sama hasilnya tuh beda jauh. Nah, itu Jadi, sering. selanjutnya pas dia ngomong sesuatu yang besar dan kelihatannya solutif dan lain-lain, wajar nggak kalau misalnya kita punya banyak pertanyaan? Karena track record kan, kepercayaan harus dilihat dari track record kan. Sering miss, yang tadi bilang, terlalu high level, di bawah kejadiannya apa, Sama nggak presiden sama anak buahnya gitu kan itu dalam dia. implementasi. Dan ada gap pemahamannya Betul. jauh nggak? Itu kan Betul. penting. Nah, jauh dan jangan lupa masalahnya kalau kita kan
dari masyarakat harusnya kayak gini. Oke, lu pejabat, lu bekerja untuk negara. Apapun yang diomongin sama terserah instansi manapun itu merepresentasikan kata-kata negara Ya. yang harusnya satu suara. Ini lu Harusnya ngomongin apa, dikoordinasi. PCO? Untuk semuanya, semuanya ada yang kan yang suruh masak, suruh apa gitu kan. Itu lebih banyak dia. Gue cuma ngisi satu. Iya. Jadi tugas lu memantik ya. Karena nggak konsisten gitu loh. Jadi kita mau dengerin mana, dengerin siapa gitu. Kemudian itu diakui oleh Pak Prabowo. Exactly. Benar. Exactly. Menurut gua ya, level kesalahan demi kesalahan secara komunikasi kita lihat itu ada dan Pak Prabowo mengakuinya. Jadi match nih antara apa yang dirasakan publik dengan Matching. pengakuan Pak Prabowo. Tapi ini yang missing. Statement yang bagus adalah mengakui kesalahan dan solusinya apa. Ya. Iya kan? Itu kan kayak gua nggak yang bikin gua nggak puas adalah nggak konklusif. Atau jangan-jangan rentetan kejadian kayak pas rapat kabinet paripurna dia udah jelek nih, komunikasinya buruk nih, gue bikin deh sama Pemret wawancara 3 jam, kemudian gue nggak ngasih batasan pertanyaan, terus abis itu kayaknya gue mesti hands on deh, ketemu Menurut pengamat, gue kok ketemu kabinet dan itu lain-lain. upaya Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan orang yang sebenarnya secara media personality kan agak berjarak dengan media. Jadi kata dari lu, zaman dulu. Iya. Karena kenapa dia tahun 98 quote unquote jadi Ya, korban udah ada traumanya, hostile bener. media kan. Jadi yang Makanya pengen sampai lu bilang excel. adalah itu adalah upaya Pak Prabowo memperbaiki semuanya. Exactly. Siap. Menurut lo? Menurut gua lebih ke arah pembersihan daripada perbaikan. Oke, cool. Kita lihat video berikutnya lagi yuk. Oke. Keren juga moderatornya. Iya. Yuk videonya. Mana videonya? Masalah apa itu? Komunikasi. Salah ucap. Ya, tim saya kan orang-orang baru dalam pemerintahan. Tapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor itu keliru itu. Ya, saya kira beliau menyesal. Ya. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin ya karena baru dalam posisi pemerintahan yang selalu disorot. Gue lebih memperhatikan mukanya Mas Vito sih. Itu Hai Mas Vito. gue yakin Pak Vito harus mengukur mimik apa yang dia harus tunjukkan ketika presiden itu. Aduh, I kamera feel you. on lagi. I feel you. Kamera Bang. I on feel lagi. you. Kamera on lagi. Budi sekarang, stage react. Lagi-lagi ya ini bentuk apologi dari Pak Prabowo karena ngelihat ada mispersepsi yang timbul dari komunikasi publik dan menurut gua dengan lagi-lagi Sorry, ya, kenapa mispersepsi? maksudnya gimana? Kenapa lu pakai diksi Kenapa mispersepsi? mispersepsi? Karena bagi orang yang kayak misalnya kepala PCO merasa bahwa cara gua merespon itu adalah untuk mengecilkan peneror, persepsi beliau. Tapi persepsi publik itu kan berbeda. Lu nggak berempati, lu nggak punya simpati. Harusnya negara mengutuk keras. Beliau satu lagi, beliau merasa bahwa karena yang bagian lain dari pemerintahan misalnya Menkominfo atau menteri yang lain udah melakukan pengutukan normatif yang seperti kita butuhkan, yang kita inginkan. Nah mungkin dia merasa bahwa perlu untuk memberikan another perception. Oke. Nah makanya gue bilang Oke, mispersepsi. siap, sampai di situ dulu. Lu nggak setuju kayaknya, muka lu gitu. Enggak, Nggak setuju balik dia lagi pasti. kayak tadi gue ngomong. Komunikasi itu apology. Oke, apology bagus. Apology and then what gitu loh. Oke, saya bisa jelaskan. Ini kan karena orang-orang baru. Udah. Tapi orang-orang baru itu haruskah jadi sebuah alasan? Gua nggak Apakah alasannya itu sendiri bisa diterima? Itu aja menurut gue harusnya enggak. Karena gue punya itu debatable ya. Nah, prinsip kepemimpinan gue adalah kalau lu udah menjabat sebagai pemimpin, mau itu organisasi manapun, apalagi ini pemerintahan negara ya, everything yang salah, mau itu di kementerian, mau itu di mana, itu adalah salah pemimpinan, harus punya lapang dada But gitu. he's taking the responsibility Benar. and say sorry. Tapi di skala pemimpin negara, taking responsibility, say sorry, solusinya apa? Kayak gapnya di sana. Nah, biasanya yang bagus nih, Mel, akui kesalahan, kasih tahu solusinya, lakukan solusi sesuai dengan perkataan. Yep. Nah, itu simple kan, 3 step kan. Tapi yang sering terjadi itu ini ngomong doang, ini nggak ada. Pas ini ada, ininya jadi beda. Terus habis itu apa? Nah, jadi kayak konsistensi. Nah, di sini aja gue mendengar ada 2 gap nih. Koreksi gue kalau salah, kita
berargumen untuk didengarkan. Lu menganggap PCO nggak salah ngomong kayak gitu. Gua Lu nggak menganggap Wah, ini Kesimpulan lu kan gua bilang gua koreksi bilang gua ada kalau salah. Gua bilang ada dua persepsi yang berbeda. Betul. Ya, gua gua bilang nggak koreksi berpendapat gua kalau siapa salah. yang salah siapa yang benar. Iya, yang gua anggap adalah Pak Prabowo mengambil alih tanggung jawab itu sebagai pemimpin. Satu, Kalau dengan- Pak Prabowo dengan minta maaf, apologi. berarti ada yang salah dong. Dengan apologi. Satu itu. Yang kedua, dengan dia membuka ruang dialog seluas dan setransparan itu kalau kata Raymond, lu setelah lakukan A, apa tindakan lu? Itu tadi setelah dia tindakannya merasa itu ada berarti, yang itu kurang, solusinya. setelah dia ada yang merasa kurang, dia buka ruang itu. Menurut gua itu adalah aksi dari reaksi yang udah di sidang kabinet dia merasa resah di Jadi menurut lo effort ke arah perbaikan itu ada, cuma nggak disampaikan aja. ya, menurut gua gitu ya. Menurut gua dengan forumnya Pak Prabowo itu adalah bentuk perbaikan. Apakah kepala PCU harus perbaiki apa enggak? Gue yakin pasti di internal harusnya ada evaluasi dan penyamaan persepsi lagi gitu ya. Menurut gue. menurut gue kalau emang real Sarasehan atau enggak audiens Forum itu itu ya. sebuah perbaikan, dan short sighted. Maksudnya? Kalau misalnya itu sebuah perbaikan, seharusnya kayak gini. Ini masalah. Ini solusinya yaitu ya udah audiensi dengan semuanya. Harusnya di audiensi itu ada langsung next step-nya. Ini kan kalau gue di dunia bisnis ya, setiap meeting tuh harus ada next step-nya kan. Belum kali Tapi- Mon, kan baru jeda berapa hari. Nah, harusnya kan kalau misalnya ada channel seluas itu ya, ini kan jarang dilakuin ya sama Pak Prabowo. Jarang dilakuin, semua jurnalis bisa bertanya kayak gitu. Jarang. Harusnya di setiap action gitu ada konklusinya di selanjutnya harus ngapain. Yang bentuknya tuh gini, tujuannya komunikasi dari pemerintah tuh apa sih? Nge-solve masalah distrust. Untuk nge-solve masalah distrust berarti harus menenangkan dulu. Habis menenangkan dulu ada solusi dan harapan bahwa semuanya akan lebih baik. Baru ditambahin dengan aksi bahwa memang semuanya akan lebih baik gitu. Nah, kayak patah gitu loh. Kan sering banyak kebijakan atau project lah yang kelihatannya terburu-buru dan short sighted dan nggak tuntas. Udah nggak semestinya Indonesia di level itu karena sekarang tuh udah terlalu pendek timelinenya di bonus demografi kita gitu. Jadi harus lebih long term mungkin ya. Pas dia bilang oke komunikasi buruk, then what? Kalau misalnya gue sebagai pebisnis, misalnya gue pitch ke investor, ini kenapa nih bocor? Oke, bulan depan kita marketingnya bagusin lah. Itu gue udah pasti Oke, dimarahin. kalau konteksnya ini, dia udah mengakui nih komunikasinya buruk, teledor, ada kata itu teledor, kemudian ada orang baru. Jawaban apa yang lo harapin? Harus ada follow through-nya. Misalnya oke, Misalnya. kita ubah bahwa ada sistem komunikasi. Misalnya kalau sekarang apa sih? Gue kan nggak terlalu dalam ke politik. Biro komunikasi ya. Enggak, Berarti yang jadi istana itu Kita kan hilir ya, kita masyarakat yang menerima informasi dari pembuat informasi kan, maksudnya istana kan. misalnya Ya, lu ini kan harapin? sering pejabat-pejabat atau official dari government tuh ceplas-ceplos dan itu yang bikin berantakan kan gitu. Oke, saya akan membuat proses standarisasi cara berkomunikasi kepada rakyat. Saya akan membuka satu channel yang secara konsisten berkomunikasi dengan masyarakat untuk perihal ini. Saya akan apa, saya akan. Jadi kayak masyarakat ngerasa oke nih dibuka jalurnya. In a way kan kayak gue tuh suka itu nanti aja, nanti bakal panjang. Contohnya kayak gitu, jadi We have plenty of time. dia kayak ngasih nextnya gitu, nih warga bisa ngedengerin dari sini, dari sini. Oke, gue akan bikin bahasa bodohnya mungkin gitu, workshop deh. Jadi, ke pejabat. kalau yang gue lu pengen adalah ada action plan-nya kan? Action Kayak plan-nya bisnis, itu. action plan-nya this and that. Kalau gue kok kesalahan yang terjadi misalnya kalau dianggap itu kesalahan, kontroversi dan kekecewaan publik terhadap cara komunikasi pemerintah, kemudian pertama diakui oleh presiden dalam rapat kabinet, kita lihat bersama, dan apa aksinya? Aksinya presiden membuka ruang-ruang diskusi ini. Ini adalah Dia take over nggak sih? memang tugas pemimpin begitu bukan? Ya. Terus Ya, apa yang iya, salah? maksudnya Tapi dalam kapasitas dia nggak? Soalnya Maksudnya? satu hal yang berubah banget drastis dari kepemerintahan anggap 50 tahun yang lalu. Social media. Oh, iya. Social media something very different. Bahkan kayak kalau cari dosen S3, disertasi, jurnal dan lain-lain, sampai sekarang nggak ada yang benar-benar secara konklusif bisa crack the code of social media. Tiba-tiba ada satu isu kecil bisa membara terus menjadi ke isu yang lain dan lain-lain. Itu kan butuh expertise kan. Perlu kemampuan yang sangat buat ngerti gimana cara translate itu jadi komunikasi Oke, pemerintah. Budi Raymond, let's agree to disagree. Video berikutnya. Oke. Seru juga diskusi kok. Saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Iya kan? Kalau saya ketemu petani, petani gembira. Harga pangan peningkatan hasil mereka naik secara drastis. Jadi saudara-saudara, saya sih
tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis. Saya bangga sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Mon, Gue yang setuju bahwa Indonesia gelap, tapi dari perspektif apa? Soalnya ini coming from someone yang viral, waktu itu sempat viral banget lah, prediksi yang pas 2023 gelap, ingat pas presiden sebelumnya kayak bilang, oh ini bakal gelap gitu. Kita pahamin dulu gelap itu apa. Gelap itu artinya bukan suram. Gelap itu artinya tidak pasti. Analogi kita kayak di ruangan nih, ada banyak barang-barang, habis itu tiba-tiba lampunya mati. Kalau kita panik, berusaha-gerusu ya kita tumpahin, jatuhin barang. Itu salah gitu. Tapi gelap itu artinya uncertain, tidak pasti. ini dalam konteks lu sebagai pebisnis, uncertainty itu bikin semuanya gelap. Sebagai pebisnis sama sebagai anggap orang yang tinggal di social media gitu kan. There's so much uncertainty. Nggak tahu Indonesia mau kemana, nggak tahu dunia bakal kayak gimana, nggak tahu lapangan kerja bakal soft. Banyak nggak tahu, menurut gue itu konklusinya adalah gelap. Itu definisi gue gelap. Indikatornya adalah Uncertainty. Nah, contoh kalau uncertainty itu kan nggak jelas ya. Uncertainty itu kan kayak sifat, kata sifat gitu. Nah, ada matriksnya kan. Kalau di dunia ada World Uncertainty Index sama Global Policy Index lah, something like GEPU sama UI. Nah, itu secara indeks, itu kan ngambil dari banyak banget disertasi sama tulisan-tulisan dari ekonomi yang dengan kata uncertainty. Tahun ini itu hampir setinggi pas COVID, hampir. COVID aja udah parah banget, semuanya udah berhenti, nggak ada produksi gitu. Tapi kenapa indeks uncertainty sekarang bisa hampir setinggi COVID? Menurut gue pertama Trump tariff, perang dagang, habis itu dan lain-lain. Tapi ditambah kayak gini, oke nih, lagi nggak jelas. Bakal lebih jelas kalau misalnya kita ada plan kan. Oke, kayak Prime Ministernya Singapura pas dia ngejelasin tentang Trump tariff. VM Wong. Iya, ya kan warganya emang pinter-pinter kan, nggak bisa dibandingin sama Indonesia kan. Tapi dia bener-bener Model kita juga banyak yang pinter, Mon. iya benar. Kita banyak orang pinter, kurang orang jujur aja gitu. Terus, jadi gelap di perspektif gua udah sewajarnya gua bilang gelap. Karena gelap itu uncertain, tidak pasti. Coba deh, kalau misalnya semua orang di ruangan ini bilang, yakin nggak Indonesia 365 hari lagi ada di step apa sekarang? Ada nggak jawaban konklusif? Kemungkinan besar semua orang nggak bisa kasih jawaban konklusif. Kita bakal makmur lah, pertumbuhan bakal lebih tinggi lah, lapangan pekerjaan bakal soft. Nggak ada gitu loh. Oh, but matrix itu kan sebetulnya diucapkan juga oleh pemerintah. Nanti kita balik lagi itu. Tapi stage video tadi. Kalau menurut gue pertama presiden harus ngomong kayak gitu. Karena dia harus Kalau itu benar. Harus menyebar secara optimisme. komunikasi ya. Itu benar, Ya. itu benar. Ya, satu itu. Yang kedua, dalam konteks Indonesia gelap, baik presiden ataupun publik yang merasa Indonesia gelap itu cherry picking. Presiden merasa bahwa enggak, petani harga gabahnya bagus, Sama-sama cari picking. panen raya oke yang gue lihat, tapi di other side pebisnis uncertainty-nya Ini gimana ada. angle aja kan? Makanya tadi pertanyaan gue ke Raymond adalah ini angle lu sebagai apa? Makanya dua-duanya menurut gue cherry picking, dan menurut gue forum-forum dialog untuk menyamakan persepsi, ruang-ruang komunikasi memang penting banget untuk menjembatani dua hal ini ya, kok menurut gue gitu sih. Kalau gue dari perspektif ekonomi sih, for the most part, kan ini gue baru tahu, oh ini ternyata acara tentang politik. Kalau gue mengamatinya efek politik terhadap ekonomi. Ya. Iya. Kalau ekonomi, menurut gue uncertain banget. Iya. Kayak ini kan Kayak kalau dari matrix-matrixnya kan ngomongin rupiah. ya rupiah, IHSG. GDP growth, habis itu lapangan pekerjaan. Ada periode di mana setiap 1% GDP growth tuh 500.000 lapangan pekerjaan tercipta. Sekarang tuh hampir seperlimanya less. Aneh kan? Terus kalau misalnya kita berharap lapangan pekerjaan naik, perlu pancingan investasi. Nah, investasi nggak ada, kenapa? Instabilitas politik. Nah, gelap tuh maksudnya gitu. Toh, satu bahasa universal, kalau rakyat melihat Indonesia, intinya gue punya duit atau nggak, gue bisa makan atau nggak. Nah, jadi kan itu jadi summary-nya, ya. Oke, kalau tadi masalahnya ngelihat dari angle yang beda, kalau lu Bud melihat kita baik-baik aja nggak Indonesia ini? Menurut gua for certain level baik aja, for certain level, for another level kita juga baik-baik aja. Certain sama another levelnya coba di breakdown lagi. Ya certain levelnya misalnya kalau yang dibilang Pak Prabowo ya, apa namanya stabilitas. Karena gini, misalnya stabilitas pangan kita, gua rasa secara inflasi, inflation control kita masih cukup baik. Pangan, harga daging, harga telur, whatever. Bahkan kemarin Pak Prabowo katanya mau cut off kuota impor segala macam. Yang pastinya kemungkinan besar banyak ekonom bilang ini akan kembali menurunkan stabilitas harga pangan segala macam. Jadi orang bisa beli pangan, beli kebutuhan pokok dengan cukup terjangkau. Tapi mungkin benar kata Raymond, dari sisi bisnis, bener nggak aturan kita itu bikin kita
mau berinvestasi. Insentif pajaknya gimana? Regulasinya seperti apa? Makanya waktu itu kan Jenderal Luhut bilang kita harus bikin deregulasi lagi nih kayak zaman Pak Sumitro dan zaman Pak JB Sumarlin tahun 80-an ketika kita lagi krisis waktu itu. Nah, menurut gua Gimana menjawab indikator ekonomi tadi yang kita sempat bahas? maksudnya IHSG, rupiah, ya, dolar. makanya for certain level itu bikin keresahan kan. Regulasinya, ada ketidakpastian, ada ketidakpercayaan pada pasar. Tapi di sisi lain, di ekonomi yang lebih grassroots dan lebih real, seperti Pak Prabowo bilang, petaninya sukses panen raya, harga gabahnya bisa dibeli dengan bagus, masyarakat punya stabilitas harga pangan yang lebih stabil gitu menjelang Lebaran. Kita nggak lihat lagi misalnya harga-harga pangan melonjak ekstrim seperti mungkin pada masa kita beberapa 10-20 tahun yang lalu gitu. Lu setuju, Mon? Kalau gue sih dari perspektif individualis aja ya, anggap kayak masyarakat nih yang nonton nih. Pasti mereka kalau mikirin diri sendiri, kenapa dia komplain kan ada yang dia resahkan. Iya. Paling simpel yang dirasakan adalah gue nggak punya duit. Biasanya kayak gitu. Dan kalau nggak punya duit, intinya kalau harga-harga cost itu naik, atau enggak dia nggak punya lapangan pekerjaan yang income-nya makin naik. Dan itu kan sebenarnya kalau dari indikator ekonomi banyak ya, dari middle class turun, dari kayak final consumption expenditure kita udah mulai merambat, udah mulai nggak kuat, lapangan pekerjaan juga udah mulai kurang, banyaknya pengangguran gitu loh. Itu kan on the individual level dirasain, gitu kan. Terus mereka berharap pemerintah punya jawaban. Oh, gue kasih lapangan pekerjaan gue dong yang punya gaji bagus gitu. Dan itu kan nggak kejawab. Mungkin mereka ngelakuin sesuatu behind the scenes, mungkin. Tapi balik lagi ke topik awal. Kalau mereka ngelakuin sesuatu behind the scenes yang bagus, tapi tidak dikomunikasikan, sama aja kayak nggak ada hope. Dan ini kan dari Keynes juga bilang kayak ekonomi itu bergerak dari asas hope. Kalau masyarakatnya nggak punya harapan terhadap masa depan, itu udah amburadul. Komunikasi soal ekonomi tadi pas Sarasehan kemarin nggak cukup. Gue nggak nonton fullnya lagi, tapi gue udah Gue juga nggak nonton full, tapi that's the thing. Dua- Jangan-jangan nggak ada yang nonton penjelasan pemerintah juga. paling core menurut gua ketika Pak Prabowo bilang kuota impor Ya, kalau itu gue ikutin. itu kan maksud gua itu means a lot ya buat Karena dunia bisnis waktu ya. Sarasehan ekonomi itu semua ngumpul, like I know. semua ngumpul, kemudian Ise ngumpul apa ngejelasin Trump ya. Menko ngomong, Menkeu ngomong, sampai Menkeu bilang ini teori ekonomi udah nggak Berlaku lagi ya. Kayaknya Ya, benar. Ini ngomongin Trump kan? ngomongin teori Kalau ekonomi. yang itu tarik Percuma. Trump ya, itu nggak ada teori ekonomi itu. Iya, Percuma, Anda Pak, ise kita belajar. nggak usah belajar Kata ekonomi. Muslim Mulyani. Nggak, tapi pertanyaannya karena kita lagi ngomongin ekonomi Iya. dan juga komunikasi. Jadi apa? Kenapa nggak kesampaikan? Menurut gua kok gini, program-programnya Pak Prabowo kayak MBG, apa sih core programnya dia MBG, Koperasi Merah Putih, Danantara misalnya itu yang akhirnya yang secara udah pasti nih pemotongan anggarannya udah pasti, udah disimpan. Tapi disburse-nya untuk program-program gede itu kan belum jalan, sehingga ekonomi cyclingnya di bawah belum kerasa. Sehingga Nah, masalah gini secara komunikasi. jadi belum nyambung kan maksud gue, karena belum spending kok. Nah benar. belum Nah, sekali. the fact bahwa belum dilakukan kan. Tapi anehnya gini, kemarin kan gue juga diminta bahas Danantara di stasiun TV sebelah. Di Rosi. Ya, terus gue banyak nanya-nanya, oke plannya gimana, selanjutnya bagaimana, bakal investasi gimana? Ya belum, itu kan lagi dipikirkan, lagi di apa. Kesannya jadi kalau kita komunikasi nggak bisa cuma short sighted, oh kita mau bikin Danantara, weh. Itu parosan rame tuh, gitu kan. iya. Iya. Yang lu pengennya adalah action itu kan. Nah, kalau udah state, ini first party nih, state berkomunikasi ke negara, jangan berkomunikasi malah bikin banyak pertanyaan gitu. Itu dia, Kalau menurut bisa gue. konklusif. Dulu gue pernah kerja sama Pak Julian. Gue pernah kerja sama Pak Julian. Wow, Anda Lu pernah juga jadi- kan. Anyway, dia bilang gini, kesulitan terbesar menjadi seorang juru bicara adalah nggak bisa ngomong terlalu banyak saat lu tahu banyak. Lu melihat itu sebagai bentuk prudent atau kehati-hatian atau memang jangan-jangan dia emang nggak tahu aja yang lagi diomongin. Menurut gue bukan nggak tahu, bisa jadi, ini opini pribadi gue ya, lihat dari animonya, bisa jadi memang terlalu tergesa-gesa komunikasinya, kayak jadi setengah-setengah. Harusnya kalau misalnya proyeknya udah panjang, udah clear, gue mau sebut satu proyek ya, mungkin misalnya kayak IKN, misalnya. Itu kan kesannya jangka pendek oke, gong, komunikasi plannya oke, tapi di tengah jalan, loh kok hilang gitu misalnya. Jadi nggak konklusif aja, nggak kayak gue bikin project mau bikin gedung 100 lantai, tapi gue cuma kasih tahu 10 terus udah berhenti di sana gitu. Kayak
Itu gapnya komunikasi. Komunikasi itu harusnya konklusif, memberi informasi dan clarity. Tapi kalau misalnya kita komunikasi, besok gue mau ke Bogor. Nah itu dari pemerintah misalnya ngomong. Kan pertanyaan banyak, naik apa, jam berapa, rutenya lewat mana, udah siapin persiapan apa, dan lain-lain. Setidaknya di belakang layar kalau itu di-plan semua, good. Jadi kalau ditanya orang, bisa dijawab. Nah kenyataannya banyak yang nggak bisa dijawab loh sekarang gitu. Jadi komunikasi itu harus holistik. Apalagi kalau negara yang berbicara, karena itu jadi single source of truth-nya warga kita. Kita bahas, Gua agak setuju sama Rema. kok pakai agak nanti? Iya, Kalau setuju setuju aja, kalau enggak aja. terserah gue dong. Ya iya dong, Kenapa biar lu- gesrek. Kenapa lu nyuruh-nyuruh gua setuju? Gua nggak atau enggak? nyuruh-nyuruh. Iya. Kita bahas yang ini. Ini yang mendasari dan kita buat strategi. Strategi kita ternyata adalah sejalan dengan PBB, dengan United Nations Sustainable Development Goal. Yang utama food, energy, water, dan SDG, sasaran SDG yang lainnya semua. Ini dasar kita. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi. Orang selalu bicara kalau pasar saham jatuh. Kalau pasar saham naik, orang diam. Ini jawaban saya soal pasar modal. Jadi makanya saya tuh nggak terlalu takut sama pasar modal. Kalau mau kerja di kota besar ruangan AC Terbatas. mungkin, sedangkan sarjana aja yang terpinter mau saya kirim ke desa kok. Ini yang saya harapkan nanti pertumbuhan ekonomi dari bawah, sehingga tadinya golongan ini rendah penghasilan, dia penghasilan naik, daya beli dia naik, konsumsi naik, pasar kita kuat, industri kita kuat. Mon, Ini intinya dia ngomongin tentang strateginya Indonesia gitu. ya SG lapangan pekerjaan. Jadi ya gitulah, dia lebih suka kita yang penting orang ahli-ahli di desa, ekonomi desa, ISG. Nah susahnya gini, yang diomongin kayak gini, kalau turun teriak, kalau naik happy, diem-diem aja justru. Ya memang itu nature. Gitu loh. Jadi menurut gua bukan itu yang disalahkan. Kalau itu mungkin udah pasti, karena itu udah nature-nya manusia. Nah, karena udah tahu nature-nya begitu, kalau gitu harus dikontrol. Misalnya kalau ISG turun, udah jangan takut. Tapi kan kalau turun ada yang rugi kan. Nah orang-orang yang rugi ini yang pasti bakal teriak kan, jawabannya apa buat mereka gitu. Jadi kan kayak gak holistik aja. Terus kalau ngomong tentang strategi Indonesia itu udah bagus, setuju. Menurut gue banyak banget inisiasi kita sebagai negara tuh idenya keren-keren. Menurut gue. Pas gue denger Danantara, kan waktu itu yang selalu gue omongin, kita nggak bakal bisa maju kalau nggak ada duit, dan duit harus dari FDI. Oh ternyata DDI-nya bisa kuat dan ada duitnya di Danantara. Nah idenya bagus, tapi yang sering terjadi eksekusinya nggak sesuai dengan idenya gitu. Kalau itu kan yang harusnya dibahas di sini kan. Nah tapi gue nggak tahu, soalnya ini klipnya ada dua, menurut gue ada dua Ya, topik yang tadi dibahas kan nih. sebetulnya ini lebih ke kayak yang di bawah sejahtera gitu kan yang gue tanggap ya, yang di bawah sejahtera tapi IHSG jadi ya gitu sih yang gue tanggap. Ya ISG goyang-goyang Lu short tanggapnya term, apa? banyak yang rugi intinya. Kalau menurut gue ini nunjukin preferensi Prabowo terhadap ekonomi ya. Itu benar. Pak Prabowo Dia- kan memang rakyat, Exactly, rakyat sangat gitu grassroots, kan. sangat pertanian, sangat desa. Itu alam bawah sadar dia tuh menurut gue ya, udah di back mind-nya beliau. Jadi fokusnya di situ, which is bagus juga. Tapi yang kedua menurut gue yang mungkin agak sedikit gue sesalkan, presiden harusnya lebih punya simpati dan empati ketika kita bicara ISG. Nggak cuma nih misalnya kalau naik lu happy, kalau turun lu malah teriak-teriak lu gitu. teriak-teriak. Karena ISG itu selain menjadi benchmark dari public trust di market, juga kan yang rugi ya banyak investor orang Karena Indonesia. ekonomi itu kan nyambung semua kan. Bener, Remencin langsung turun pendapatan berapa banyak kemarin ISG. Iya kan? merahnya sakit sih. Iya. Dia Nggak, tapi langsung harus jual, di cover kan. iya dia langsung jual mobil 2, tapi kemudian beli 3 lagi hari ini kan udah bagus gitu. Apakah Anda menyangkal atau benar dia tidak menyangkal benar garuk-garuk. Kan long term kalau gua. Maksudnya gini, menurut gua, oke, kita tahu preferensinya presiden itu tentang ekonomi yang rakyat, ekonomi kerakyatan itulah.
Tapi ya jangan juga abaikan portofolio ekonomi yang menurut gue juga ya penting Dan again, sebenarnya. komunikasi itu Tone kan deaf gitu. gitu kan Tone maksudnya. deaf apa? Oke, misalnya gini. Kalau tone deaf kan lu benar-benar itu Kayak nggak ada yang- simpati, nggak tahu Iya. ada yang dirugikan di sana gitu Iya, loh. maksud gue Kesannya yang rugi tuh jangan-jangan banyak banget orang Indonesia gitu yang juga ternyata kalau dia rugi bisa punya dampak pada ke yang dimaksud tadi. exactly. Nah, karyawannya mungkin akan dikurangin, mungkin dia nggak beli lagi makanan atau dia Sebenarnya nggak kan beli lagi komunikasi dia itu nggak mesti pakai berwisata strategi. kayak lu misalnya ke puncak atau ke Bali gitu. Buat Tahan Itu dulu. kayaknya banyak insider deh. Lu ada masalah apa sama gue, Bud? Ada masalah apa sama gue? Mana apa lu di sini, gue di sini? Harus ini harus ada tumbang. Kayaknya gua harus nengahin deh ini. Nggak, maksud gue, kalau kita bicara konteks ekonomi dan komunikasinya, kan semuanya itu harus ada strateginya kan? Bener. Plannya dan lain-lain dan lain-lain. Menurut Raymond, keterangan tadi itu menunjukkan apa? Apakah strateginya solid untuk menyampaikan ini ke publik atau gimana? Soalnya dari semua feedback ini dari awal harusnya udah ketara ya. Gue tuh lebih concern ke ekonominya. Ya. Karena mau nggak mau negara dan kekuatannya itu masih dinilai dari ekonominya, kemampuan dia dalam ya perekonomiannya. Which is di sini permasalahannya adalah politik punya influence sangat besar ke ekonomi, apalagi instabilitasnya punya pengaruh ke ekonomi. Nah, tadi Pak dimention IHSG, strategi dan lain-lain. Jangan lupa ada satu yang masih digaung-gaungin sama Pak Prabowo, 8%. 5 ke 8% itu deltanya banyak banget. Dan itu kemungkinan besar harus sangat bergantung sama dua aspek. FDI, yaitu investasi asing ke Indonesia. Ini oke lah, bisa didukung sama Danantara, akhirnya bisa reinvest secara domestik. Kedua, middle class harus naik. Nah, coba mikir, kalau Dan yang kita sekarang turun middle class-nya. middle class itu anjlok. Menurut gue itu udah red flag banget bahwa negara nggak bakal maju tanpa middle class. Intinya kayak gitu. Dan the fact kita anjlok, dan sampai sekarang gue nggak ngerasa ada solusi yang konklus kan yang pasti, ya itu aja udah red flag menurut gue. Dan coba deh, kalau IHSG, pemain saham dan lain-lain itu kan kalangan yang bisa dibilang punya discretionary spending, punya uang dingin. Bisa dibilang aspiring middle class atau enggak actual middle class. Nah ini kan orang-orang yang menurut gue kalau dia mau ke 8% harusnya ini yang diperhatiin gitu loh. Digemukin itunya ya. Yang digemukin tuh justru bikinan dari bawah ke middle class. Dan orang yang middle class yang punya duit sisa baru yang bakal mikirin oke lah gue taruh ke saham, gue taruh kemana gitu loh. Itu satu hal, tapi hal lain ketika seseorang berpolitik mengeluarkan janji kampanye, emang lu akan ngomongin soal middle class? Terlalu rumit memang. Hmm. Ya Lu kan akan ngomongin soal rakyat soal dasar harga udah lewat. pangan, soal apa. Menurut gue komunikasi yang populis tuh ya pas kampanye aja. Menurut ya, Nah, iya itu maksud gua. Itu pertanyaan. kalau kata Ronald Reagan, campaign is one thing, governing is another thing. Bener. Jadi kita berkampanye dengan puisi, kalau memerintah dengan prosa harusnya kan lebih detail, lebih teknis. Nah, Pak Prabowo menurut gua memang orangnya ada di level yang Masih mimpi seperti lagi kampanye. menurut gua. gue ya, Tapi kan Pak Prabowo nggak sendirian. Ini lebih Ada- tipikal deh. Ini lebih tipikal Pak Prabowo yang memang bicara hal-hal makro. Harusnya menteri-menterinya Pak Prabowo, terutama di bidang ekonomi, itu yang menerjemahkan ini dalam bahasa-bahasa komunikasi yang bahasa lebih baik yang lebih teknis. Iya. Karena Bikin middle class certainty. tadi menunjang perekonomian. Iya, dan sekarang aja kayak tentang lapangan pekerjaan, kayak gue bisa kerja nggak nih? Itu aja masih belum terjawab secara clear gitu loh. Oke, kebijakan ekonomi untuk daya beli kelas menengah menurutmu udah cukup belum? Belum, intinya dari paling basic lah, misalnya lapangan pekerjaan deh. Lapangan pekerjaan, kita kan belakangan ini dibombardir sama news PHK. Bombardir sama news buying power lagi seret. Kemarin pas lebaran, ya lebih dikit daripada tahun kemarin, kelihatan jalanan nggak semacet itu. Artinya kan ada pergerakan uang yang lebih sedikit kan gitu. Artinya orang nggak punya duit kenapa? Karena nggak punya lapangan pekerjaan. Kalau nggak punya lapangan pekerjaan kenapa? Karena bisnisnya lagi lesu. Kenapa bisnisnya lagi lesu? Karena ekonominya lagi nggak oke. Ekonominya nggak oke kenapa? Politik. Uncertainty tadi yang lu bilang. Benar, ekonomi nggak oke kan basically karena inability-nya, ketidakmampuannya pemerintah untuk mengontrol situasi ini. Dan yang parahnya bukan tidak mampu mengontrol, cuma banyak banget tarikan politik yang nggak stabil, yang satu minta apa, satu mau apa, satu dititip hutang apa, satu balas budi apa gitu. Jadi kesannya bukan fokus solve the problem. Nah, gue sih percaya kalau misalnya kita solve masalah politik, yang lain will follow. Karena kalau kita solve masalah politik, semua yang ada di jajaran pemerintah harusnya kompeten enough untuk solve each of the problem. To the point, mungkin nggak perlu sejago itu komunikasinya.
Karena jadi banyak track record yang bagus menunjukkan bahwa kita bisa men-solve masalahnya masyarakat gitu loh. Nah sekarang udah jelek, notabene jelek, komunikasinya juga nggak konklusif, kayak parsial, terlalu short-sighted. Oke, yang jelek nih selain komunikasi apa tadi dulu? Ya kebijakan ekonominya menurut gua. Lapangan pekerjaan belum solve gitu kan. But lu kan politiknya total, total politik. Dan tadi Raymond Kalau gua parsial politik doang. Ya, Kalau gua politik gua- parsial. Gue nggak ngerti. Itu nggak, aduh gue nggak ngerti nih. itu Raymond. tadi lu bilang bajing kan? Iya, bajing yang loncat kayak itu Oh, bahaya. iya, binatang Iya. itu. Oke, lanjut. Kita harus loncat. Ya, tadi politik. Ya, Lu ini kan total ekspresinya politik. Aduh, politiknya Parsial kan total. doang. Kalau gua parsial doang. apa? Lu Gua melihat suruh nanggepin apa? segitu uncertainty-nya. Menurut gue setuju sama Raymond bahwa politik itu sangat berpengaruh pada ekonomi. Sangat. Keputusan, kebijakan. Makanya menurut gue Pak Prabowo itu dia pengalamannya panjang, pernah ada di masa Orde Baru, di mana kalau Orde Baru kita tahu manifestonya itu trilogi pembangunan. Yang pertama tuh stabilitas politik. Apa yang dilakukan Pak Prabowo, dia rangkul semua barang ini bos, supaya stabilitas politiknya dia jaga dulu. Sehingga ketika ini udah stabil, cara menstabilkan politik yang paling gampang gimana, Ray? Bagi-bagi kekuasaan, power sharing. Oke. That's it. Enggak nih. Oke. Memang. Gue emang dia lagi gak nyaman aja ada handphone. Gue juga Emang langsung. iya. Iya. Praksis makanya dirangkul kan semua. Perangkulan itu ada konsekuensinya, bener kata lu, Ray. Ini ke Ada video berikutnya konsekuensinya. nanti sebetulnya. But, Boleh. tapi kita bicara stabilitas politik Iya, ini sekarang gua sama yang Orde Baru itu beda. Ngerti gua, maksud gua justru itu tantangannya. Ini kan step-stepnya banyak. Step pertama ajak rangkul semua sehingga at least stabilitas politik di level elit dan di level parlemen lu bisa handle. Satu. Yang kedua, gimana caranya, ini kan daya beli masyarakat udah drop, kelas menengah drop, segala macem. Gimana dipompa ini dulu. Karena apa program-programnya Pak Prabowo yang kita dengar dari beliau juga, ini kan masih long term semua. Dan antara lu bilang masih long term. Yang lu bilang- MBG juga belum, penyerapannya gua rasa belum sampai 5-10%. Sorry, boleh ulangi nggak kalimat tadi dirangkul? Soal rangkul itu boleh ulangi nggak kalimat jelasnya gimana? Maksudnya? Yang tadi untuk stabilitas politik. Kalau gue responnya kayak gini, iya benar semua dirangkul. Tapi kalau yang dirangkul itu maling sama orang tidak berpendidikan gimana? Menurut gue itu akan terseleksi. Menurut gue ya, Pelan-pelan bakal terseleksi gitu. itu pasti akan terseleksi karena lu base-nya lagi-lagi kinerja ya. Ini gue merujuk pada apa yang dilakukan Presiden Gus Dur tahun 99. Dia bikin namanya Kabinet Persatuan Nasional. Gue inget dalam satu wawancara Gus Dur pernah bilang gini, udah deh, ini dalam negosiasi antar ketum-ketum partai waktu itu ya Presiden Gus Dur, wakil presidennya Megawati. Dia bilang gini, oke, aku cuma minta 4 menteri aja. Ada Menteri Luar Negeri, Menteri Ekonominya Pak Kwik, Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Menteri Agamanya Tola Hasan, mungkin satu lagi Menteri Pemberdayaan Perempuannya Bu Khofifah. Sisanya lu bagi-bagi aja, terserah. Lagi-lagi itu kan akomodasi politik kan. Gak apa-apa kata Gus Dur dalam wawancaranya sama Jaya Suprana, gak apa-apa lu sebut aja itu dagang sapi ya, faktanya memang dagang sapi gitu kan. Tapi apa yang dilakukan Gus Dur? Reshuffle-nya itu setiap 3 bulan, 2 bulan tuh ada reshuffle kabinet. Orang-orang yang memang sebenarnya nggak bisa kerja, Bakal dikeluarin langsung bukan gitu kan. nggak sesuai sama visi bermain dan visi bernegara gua, ya lu harus out. Jadi gradually itu akan dikasih terseleksi. dulu. Menurut gue Dikasih gitu. dulu walaupun ada kemungkinan nggak becus dan walaupun ada Pasti, kemungkinan pasti, bisa menjadi maling gitu. Oke. pasti bos. Kita Menurut cek gua video ya. ini. UU TNI dan Polri. Inti daripada RUU TNI ini sebetulnya hanya memperpanjang usia pensiun beberapa perwira tinggi. Gak ada niat TNI mau duifungsi lagi, come on, ya kan? Tapi transparansi proses pembahasannya juga akan dipersoalkan. Itu yang memicu demo sebetulnya Pak. Selain konten ya, selain konten yang dikhawatirkan bahwa ini kita mengarah ke militarisme negara, militarisme Come ada on. kotor-kotor lagi kayak Come on, zaman Mbak Orde Uni. Baru. Ya sudahlah, Ya. gak ada itu. Ya. Oke. Gak ada militerisme apa, ya kan? Militerisme apa? Kenapa orang nggak ribut kalau Thailand itu kudeta berkali-kali kok? Kenapa nggak? Anda ngerti nggak ada itu? Karena prosesnya yang tidak transparan, draft yang terkadang kerap kali tidak terbuka. Kemudian juga pertemuan-pertemuan bahkan sudah diketok belum dikasih tahu. Pertemuan-pertemuan bukan di lembaga DPR tetapi di luar ruangan.
parlemen begitu. Ya Maaf ya, tapi ini kan sudah berjalan belasan tahun. Anda paham kan, kadang-kadang orang itu istilahnya menyelesaikan suatu masalah itu kadang-kadang ada istilah konsinyir. Mereka kerja berapa hari tanpa berhenti loh itu. tapi Iya kan? kuncinya rakyat Jadi, tidak mendapatkan akses Iya, untuk nah ikut, Pak. oke, Jadi itu peran rakyat tidak ada. Itu oke, mekanisme itu bisa kita perbaiki. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan kan begitu kan? Karena naskah resminya tidak diberikan, Iya, Pak. come on. Kan Anda kan punya wakil rakyat. Terima kasih masukan itu, saya akan kasih perhatian khusus sekarang. Mungkin alinea akan saya pelajari. Ya. Apakah polisi perlu diperluas kewenangannya, Pak, sesuai dengan minimal draft yang saat ini kita lihat beredar? Ya udah lihat draft yang beredar. Iya. saya akan pelajari draft itu. Tapi pada prinsipnya Bapak setuju polisi perlu ditambah kewenangan atau tidak, Pak? Pada prinsipnya polisi harus diberi wewenang yang cukup. Bud, Secara substansi memang dua fungsi kayaknya jauh dari bayangan kita ya. Secara substansi ya. Yeah. Tapi gue yakin penolakan orang terhadap undang-undang TNI misalnya kemarin itu tuh sebagai etalase keresahan-keresahan lain yang bersifat lagi-lagi ekonomi, ketidakpastian ekonomi yang mungkin aja dia lihat ke depan itu harus ada apa namanya payung etalasenya, makanya demonstrasinya kemudian Jadi banyak. kendaraan doang gitu Nah, masalahnya. menurut gue ya. ini nih soal undang-undang TNI tadi berhubungan nggak dengan bahasan kita sebelum kita play video tadi, merangkul semua, bagi-bagi tadi. Kalau menurut gue ya. Gimana? Sabar. Enggak, gimana? Gimana? Gue pengen denger. Menurut gue ya, intinya pasti ada pihak tertentu yang pengen ini dilancarkan intinya. Tapi kan kalau gue kan partial politik ya, bukan total politik. Tapi dari dulu gue diingetin pas zaman gue udah mulai kritik, udah mulai bahas tentang politik, semua partai-partai bisnis gue bilang, cuma satu yang lu nggak boleh senggol, biru. Biru itu apa? Maksudnya kepolisian. Jadi jangan senggol mereka. Coklat dong, Bos. Coklat, sorry ya coklat. Kalau Iya, biru iya. tuh liputan 6. Oh, iya benar. Orange saya salah. Ya udah, itu Makanya inside jokesnya banyak anjir. Enggak jelas. Dia tuh nggak ngomong apa-apa tadi lu asal lu tahu. ngomong gua. Hati-hati kita dengan warna guys. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau dari video tadi intinya gue mau komen dua. Satu emosional, ya kan? Harusnya pemimpin yang berkomunikasi itu memberi informasi yang menenangkan masyarakat. Tapi kelihatan agak sedikit Emosional. come on. Come on itu. Diksi kalau misalnya Apalagi udah kayak udah dan Tapi tiga kali ngomongnya. udah seharusnya ditelen gitu loh. Kan namanya on, pemimpin. gitu kayak. Iya benar gitu. Nah, kedua menurut gue yang jadi problem itu memang secara substansi menurut gue analisa parsial politik ya. ya, gue juga parsial ngeliatnya. Nah, ini total. Enggak, kalau gue baca juga gue nggak terlalu nemu apa yang agak mengkhawatirkan ya secara. Soalnya buat apa? Gitu, gue sampai sekarang gue masih nggak ngerti logiknya buat apa. Ini buat apa? Nggak, gitu. prosesnya Bud. Kalau itu Nah, gue kalau setuju. itu ada discussion itu Prosesnya. discussion Gua ketiga. setuju. Aneh, kenapa Meaningful. diam-diam? Iya, iya. Kenapa harus tertutup? Kenapa harus apa? Nah, itu sebenarnya kan jadi kayak keresahan masyarakat. Kalau menurut gue ini lagi-lagi Pak Prabowo secara ide dia memang punya preferensi. Ini kan this is Pak Prabowo things Preferensi banget lah. pribadi Iya, lah, yang iya. undang-undang TNI memperkuat TNI segala macam karena memang beliau punya atensi dan perhatian dan kecintaan pada TNI gitu kan. Which is kita pahami aja, tapi kan yang kita kritik adalah meaningful participation-nya nggak ada. Menurut gue ini lagi-lagi gap Pak Prabowo antara ide besar dengan operatorship di lapangan yang nggak nyambung. Karena Pak Prabowo pasti orang yang berpikir retorika besar, ide-ide besar itu selalu punya tangan untuk melakukan mengejawantakan apa yang dia pikirkan menjadi sebuah aksi-aksi politik di bawah. Nah, menurut gua aktor-aktornya memang nggak bisa menerjemahkan ini dengan sangat cukup smooth dan melibatkan partisipasi publik yang cukup baik sehingga ya orang pasti curiga karena kalau nggak ada apa-apa ngapain lu
ditutup gitu kan, harusnya buka aja. Iya, harusnya Ada niat jahat nggak? Aduh, pertanyaan gue kok. Tahu, niat jahat itu kadang-kadang bukan hanya soal niat tapi ada menurut gua kesempatan. iya, menurut gua kebanyakan bukan niat jahat, intinya niat pribadi. Iya. Nah, kalau menurut gua udah pasti ada niat pribadi. Kalau nggak, what's the point gitu loh. Kalau misalnya secara publik harusnya ini emang untuk kepentingan rakyat, emang semestinya kan pejabat di-hire, kita gaji tanda kutip buat bekerja untuk kita. Gitu kan. Kalau emang itu untuk kita, ngapain disembunyiin? Dan kenapa komunikasinya setengah-setengah? Kenapa sampai harus presiden yang menjelaskan gitu kan? Jadi, yang tadi soal ngerangkul kan. Gue setuju, gapnya tuh gede banget. Dari Pak Prabowo sama semua yang terjadi di bawah sini. Harusnya Operatorshipnya lah ya. Yang di bawah sini Operatornya. tuh ininya kan, Dari staff kementerian ke bawahnya kan. semua lah. Lebih jauh lagi dong keluarganya kalau kayak gitu. Lebih jauh lagi gitu loh. Harusnya kan ini satu organisasi yang move as one dengan directionnya Pak Prabowo. Idealnya. Tapi yang terjadi biasanya ya kalau di ilmu bisnis, pas organisasi mulai disfungsi dan kok beda-beda sendiri, itu pas terjadi preman-preman kecil. Pas tiba-tiba gue nggak suka nih, gue ada direction sendiri, ngumpulin orang-orangnya dan dia gerak sendiri tanpa sepengetahuan pemimpinnya. Menurut gue salah satunya itu bisa terjadi gara-gara patronan sapi itu, gara-gara dagang sapi itu. Iya. Pas masuk mereka pas terima jabatan itu bukan mandat, tapi hadiah. Nah, itu yang gua nggak terima di sistem ini gitu. Dan menurut gua itu dalam sistem demokrasi manapun presidensial multipartai itu pasti jadi Pasti ada. necessity. Itu necessity. Menurut gue ke depannya Pak Prabowo harus terbuka untuk mengevaluasi terus-menerus nih Itu orang-orang ini menurut gue. meritocratic layer-nya itu. Exactly. Harus ada layer yang oke lah mereka masuk karena mereka loyal secara politik gitu Nah, kan. tadi kalau kita bicara meritokratik, itu yang Budi cerita saat zaman Gus Dur itu yang meritokrasinya cuma 4 penting tadi. Ya, Sisanya bukan itu preferensi presiden bisa dianggap Beda-beda, itu meritokrat betul. apa enggak. Kita sih akui itu the bright and the brightest. Sisanya ya tergantung partai. Apakah partai mau memberikan pilihan pada meritokrasi atau betul-betul orang yang hanya dikasih hadiah atau Tapi, orangnya siapa? Itu no kan such kembali ke thing nggak sih? preferensi Kayak partai. misalkan lu negara yang partai politiknya itu banyak dan besar, kemudian lu jadi presiden, lu memilih orang-orang sesuai dengan kapasitas, meritokrasi dan lain-lain. Itu kan nggak mungkin terjadi juga 100%. Exactly, makanya harus kita gonggongin menurut Tapi gua ya, ya partai-partai itu yang benar. menjadi supplier ini kok. Iya, jadi partainya jangan cari yang cuma jago ngejilat tapi yang bisa kerja. Iya, karena gini, lu sebagai presiden, ya udahlah, ya udah lu partai A, sini Siapa? deh 4, gua nggak bisa intervensi karena lu udah bantu gue, that's the politics. Tapi ketua partai lu harus tahu diri dong, kampret lu jangan taruh bajingan-bajingan di dalam situ. Language please. Iya, ini udah kena pip, misalnya gitu. Lu jangan taruh orang-orang jelek gitu di situ. Lu cari orang-orang kompeten yang misalnya Raymond Chin, dia seorang ahli bisnis, investasi, ekonom. Gimana? Gue pengen Raymond Chin jadi menteri keuangan. Jatah gue menteri keuangan misalnya partai Itu A. idealnya. Idealnya. Gue harus gimana caranya gue partaikan Raymond Chin supaya lu bisa jadi kader gue karena gue percaya lu punya kualifikasi terbaik dan gue memberikan jatah gue orang terbaik untuk negara. Itu ujungnya nanti yang Raymond bilang, yang megang adalah orang-orang yang kompetensi kan. Iya. Dan presiden menurut gue nggak mungkin presiden akan mempertahankan orang-orang yang lancung dan orang-orang yang inkompeten karena kalau orang-orang inkompeten semua target-target dan mimpi presiden yang besar itu nggak akan bisa terjadi. Tapi kan ada kasusnya, orang yang tanda kutip loyal banget, udah jelas dia tidak kompeten, tapi dia bisa bertahan sebagai menteri selama berapa periode? Siapa? Ya gue nggak sebut nama lah. Jangan. Basically pindah ke kementerian lain nih di presidensi baru. Sekarang masih ada menteri, masih jadi menteri. Oh Oke, wow, kita kan tinggal di zaman digital ya, di mana internet dan komunikasi dan gitu kan. Yang itu, gue nggak mau sebut nih. Video berikutnya. Yang ini gue nggak tahu jujur siapa. Gua tahu. siapa Video yang- berikutnya kasih dulu. tau gua. Video berikutnya. Hah? Oh. Tapi Mbak Uni harus tahu. Coba perhatikan secara objektif ya dan jujur ya. Apakah demo-demo itu murni atau ada yang bayar? Harus objektif dong. Iya kan? Pertama ada demo melawan efisiensi. Demo katanya dana pendidikan akan dikurangi. Demo, jadi harus objektif. Kita bukan anak kecil, Mbak Uni, ya kan? Kita hormati hak untuk berdemo, asal demonya damai.
Nah, itu gue sendiri juga takut tau. Gue sering di komen sama netizen, lu kenapa nggak turun? Ini ada ini, lu kenapa nggak turun? Ikut demo Lu kenapa maksudnya? ikut demo, kenapa ikut demo? Ya, let's be real, nggak semuanya tuh organik menurut gue. Kalau bahasanya, apa sih bahasanya netizen tuh apa bohir kan? Ada backernya, ada donaturnya Ada, nih, ya kan donatur yang boleh ngatur kan. Nah jadi, karena gue tahu ada fakta itu, jadi gue tipe orangnya yang nggak suka di-write orang. Jadi kesannya kayak independent thoughts gue ya adalah titipan dari orang lain. Tapi ya menurut gue itu ada benernya. Dan lu punya cara lu sendiri di platform untuk menyuarakan. Kalau misalnya gue nggak yakin benar-benar ini gerakan organik atau independen, biasa gue nggak ikutan. Dan karena gue punya platform gue sendiri, ya udah I do what I do best aja gitu loh. Gue agak sama. Demonstrasi gue adalah apa yang gue hasilkan di Total Politik itu adalah demonstrasi yang bisa gue lakukan seperti Ya. yang gua Apa yang lu lakukan. gugat? Ah, maksudnya? Demo-demo banyak. itu. Coba. Banyak. ya kayak gini, enggak hal-hal kayak gini kayak meritokrasi, kayak apa namanya soal waktu itu ya Allah kita tuh misalnya soal pluralisme, soal gereja Ya. di Cilegon yang nggak Ya, bisa dibikin. poinnya adalah Nggak, maksud kalian gue, punya that's platform. cara gue Oh. demo gitu. Oke, itu gue agak setuju. Yang pertama, yang kedua, dalam demokrasi selalu ada demo yang real, selalu ada yang demo yang punya kepentingan atau kalau nggak mau lu anggap bayaran gitu. Dan menurut gue tugas pemerintah mendengarkan semuanya. Iya. Pertanyaannya adalah bentuknya apapun itu kan, ada yang ke jalan, ada yang itu kan bentuk sebuah atau kritik kan. Terlepas itu ada yang bayaran atau enggak, tapi isu itu mengemuka. Nah, jawaban tadi, lu happy nggak dengan jawaban tadi? Itu basically Fakta cuma bahwa ada demonya di mana-mana gitu. itu menurut gue emang pertama klipnya itu yang statement pendek tentang demo ya harus dicek ada intensi udah ngibalik batunya atau enggak gitu misalnya. Ya udah kalau itu doang ya gue setuju. Karena memang ada beberapa yang organik tapi tetap harus kita review substansinya juga. Kalau misalnya dari demo itu menimbulkan suatu kebijakan yang positif atau Oke, gue kasih substansi. Demo yang terakhir itu RUU TNI. RUU TNI. Kalau itu menurut gue mostly organik tapi di-write sama beberapa inorganik. Jadi bukan purely dari pemantik sampai dia gede itu semuanya pure inorganik atau kayak ada bohirnya gitu. Karena gue sendiri pas dengar juga lumayan rasa. Sebenarnya pertanyaannya balik lagi ke why. Kenapa ini harus dilakuin dan kenapa harus dilakuin diem-diem. Kalau itu kan menurut gue nggak perlu orang pintar dan orang punya banyak duit untuk bikin warga ya benar juga ya kenapa ya gitu misalnya. Gue sendiri ikut bertanya. Cuma gue nggak tahu eskalasinya bakal bisa sampai semasif itu sampai di kota-kota yang biasa nggak terjadi demo pun ada demo gitu misalnya. Dampak ekonominya gimana? Bisa lu gambarin nggak waktu itu? Menurut gua ini isu basically tentang public distrust. Basically sesimpel kenapa diem-diem. Sama orang yang kalau di Indonesia kan specifically harusnya polisi itu jadi pembela kebenaran kan. Pas best case scenario-nya kita ketemu kita merasa aman. Emang sekarang kalau Indonesia setiap kita ketemu polisi atau kita mau apa kita ngerasa aman atau ngerasa takut? Kalau lagi nyetir depan Nah, polisi, apalagi? polisi. Iya, Kok malah? gua malah Gua mau nanya. Kalau lu lagi nyetir nih. Minimal periksa ini. Ada polisi. Nah, jadi ada fear terhadap yang berseragam ini. Kok malah makin powerful? Kan kita kan ada otak bodohnya ya. Oke, polisi ini kok makin powerful? Kok masih makin bisa ke jabatan sipil? Terus kok diem-diem mereka dilakuin? Jadi kayak semua main detektif. Nah itu kan public distrust basically. Menurut gue topik gedenya itu. Menurut gue demonstrasi itu penting untuk lagi-lagi membuat public distrust yang selama ini ada mungkin bukan hanya mungkin di zaman Pak Prabowo, di zaman-zaman dimulai dari era-era sebelumnya itu bisa lebih terbuka dan lagi-lagi mau itu demonstrasi yang organik atau anorganik ya memakai pestisida misalnya kalau ini ya itu harus didengerin sama pemerintah karena Memang fokus tetap aja di didengerin. substance menurut gua. Iya, Karena fokusnya di gini substance. loh, Iya, betul. lu menggalang ada 200 orang ke satu titik. Bayar busnya gimana, kasih makan apanya gimana. Itu kan pasti butuh logistik apa. Menurut gua wajar kalau ada orang bersimpati misalnya untuk membantu biaya perjuangan gitu-gitu kan. Oke. Apa kalau bilang itu organik atau anorganik ya debatable. Tapi gua lagi. setuju sih. Tergantung intensi. Karena gue sering ketemu campaign yang dalam jangka pendek itu kelihatannya bagus. Banyak banget Tapi bos. ternyata terkuak di sini. Ini jadi jelek dan satu pihak doang yang dimenangkan. Dan dia sangat amat dimenangkan. Sekarang gitu. gini deh. Investasi kan. Selain dari segi masyarakat sipil, demokrasi, human rights macam-macam, siapa yang paling nggak suka TNI ini
makin kuat dengan undang-undang ini gitu. Nah. Kan kita bisa telusuri. Itu critical thinking-nya, organisasi bener. apa yang kira-kira kalau ini naik pasti ada yang lemah. Tapi kita bertiga semua sepakat sih, terlepas dari itu organik atau anorganik, substansinya yang mesti dilihat. Yang Karena penting komunikasi itu substansinya. kan bukan sekedar ngomong, tapi juga mendengarkan, Betul. partisipasi publik dan lain-lain. Video berikutnya, Banyak banget. dikit lagi. 2 lagi so gue. Ya kan? Tidak hukuman mati. Karena hukuman mati itu final. Padahal mungkin saja kita yakin 99,9% dia bersalah. Mungkin ada satu 0,1. masalah yang ternyata dia korban atau dia di frame atau dia itu loh. Ya. Kalau hukum mati final, kita nggak bisa hidupkan dia kembali, ya kan? Masalah dimiskinkan, saya berpendapat begini, kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Apa yang lu pikirin, Man? Kalau gue ini tuh topik kepercayaan terhadap penegakan hukum. Kenapa banyak yang pengen mati, hukuman mati nih masyarakat netizen ya gue liatnya. Kalau gue lebih setujunya seumur hidup. Tapi kalau misalnya di Indonesia seumur hidup ya misalnya, atau sampai mati lah ini lagi gitu. Ada orang yang harusnya dihukum kesannya kayak jadi dia sebenarnya nggak dihukum, masih bisa leha-leha, masih bisa keluar, masih bisa. Karena sistem hukum Indonesia permisif Dan presiden itu ada. presiden itu ada gitu loh dugaannya. Gue lupa disclaimer lagi. Dugaannya kan gitu. Nah makanya kebanyakan netizen bilang hukuman mati itu biar nggak terjadi penyelewengan. Udah ketahuan koruptor, udah harus dihukum, bener nih dihukum. Ternyata di belakang layar dia tetap bisa ngelakuin hal-hal apa gitu-gituan. Karena kita tahu ada presiden itu di sistem hukum Jadi Indonesia. background sedikit, pertanyaan soal korupsi itu adalah pertanyaan yang kami tanyakan ke netizen. Jadi waktu kita, oke Pak Prabowo jadi Oh ini Mbak wawancara Eno nih. yang nanya ya? Lupa gue ya, tapi waktu itu dari 5, kita sebarkan di sosmed, jebret, beberapa jam 800 pertanyaan tuh. Nomor paling tingginya adalah soal korupsi, yang keduanya soal lapangan pekerjaan. Nah, hadirlah jawaban itu. Yang lu pikirin apa ketika mendengar jawaban tadi? Menurut gue ini apa ya, apapun yang dikatakan presiden, yang paling penting adalah hasil nyatanya. Walk the walk ya, bukan walk the talk menurut gue. Kita lihat apakah orang yang bersalah dihukum semestinya, apakah orang yang hampir bersalah udah masuk pengadilan terus kalau ada deal politik terus tiba-tiba jadi bebas tiba-tiba. Nah itu yang kita harus kawal menurut gua. Wah, reaksi kompleks sih. Iya karena soal hukum itu cuma satu aja kok. Lu nggak bisa omongin, lu harus buktiin. Orang-orang sekitar presiden clean nggak? Penegakan hukum masuk nggak ke kamar tidurnya presiden gitu-gitu, orang terdekatnya presiden. Itu menurut gue yang harus dibuktikan seiring perjalanan waktu gitu. Kalau menurut gue ya. Tapi ketika mendengar jawaban Pak Prabowo tadi, ya yang ini korupsi, tapi bukan berarti keluarganya juga. Apa yang lu tangkap dari seorang Prabowo Subianto setelah mendengar jawaban tadi? Esensinya kan intinya koruptor merugikan negara. Semua orang, ini kalau mau sedikit kontroversial ya, gue ngerasa kayak hukuman koruptor ini kayak bisa jadi cuma pancingan, bukan pancingan ya, apa namanya ya, cuma distraction. Karena yang perlu, analoginya maling, ada di rumah kita. Tiba-tiba kita pulang, laptop, TV, dan lain-lain hilang. Kita kan nggak nanyanya kenapa maling itu ngambil barang kita, karena kita tahu dia maling gitu kan. Pertanyaan yang kita tanya adalah kenapa maling itu bisa masuk ke rumah kita. Analoginya koruptor adalah maling, gitu loh. Pertanyaannya kenapa bisa terjadi korupsi terus? Menurut gue sesimpel yang lebih parah, kalau misalnya maling itu bukan membobol ke dalam rumah, tapi dikasih kunci VIP, which is, ini adalah menurut gue pas berusaha merangkul semua orang itu, yang tidak melewati layer meritokrasi. Kalau menurut gue itu yang harus jadi akar masalahnya. Ini ada di videonya guys di Barusan, ditonton, oke. Nah, ada di videonya apa? Gua juga nonton, soal ya. kronis. Gue berusaha jelasin itu. Gua setuju sih, Mon. Gue berusaha jelasin itu, tapi gue tahu itu nggak susah untuk Makanya lu dipahami disclaimer orang. di awal, gua tahu views-nya nggak akan gimana. akan banyak. Tapi gue still try anyway gitu. You should and we should gitu, dan Harus. buat gua bagus sih. Itu kan cara lu berdemonstrasi ya. Iya, tapi banyak kok Meskipun views-nya. Rico Ya, nggak kalau- percaya. Gimana, Map? Nggak percaya gue suka demonstrasi. Gue di percaya, Bud. Apa? Nggak percaya itu sama Tuhan. Oh iya benar. Lu ada yang mau lu sampaikan atau kita Menurut gua move on ke berikutnya menurut aja? gua Pak Prabowo
ini menunjukkan Pak Prabowo memang orangnya sentimental. Dia setuju koruptor itu harus dihukum. Bahkan ketika orang terdekatnya waktu itu terpidana korupsi, dia betul-betul lakukan dan dia betul-betul putus. Dia nggak melakukan perjuangan dan perjuangan hukum lah, pembelaan seperti banyak politisi sekarang yang masuk penjara tapi dibilangnya tahanan politik, politisasi hukum, kriminalisasi, whatever. Pak Prabowo nggak melakukan itu, artinya dia pernah melakukan itu, dia pernah membuktikan itu bahwa dia berkomitmen pada penegakan hukum dan anti korupsi. Yang berikutnya, menurut gue ini omongan yang sangat realistis karena mendudukkan persoalan penegakan hukum untuk kasus korupsi dalam level yang nggak dalam level marah-marah gitu loh. Jadi marah-marah lu tuh coba redam dulu, sabar dulu. Apakah benar anak-anaknya itu layak juga dihukum? Apakah benar 3 turunan ke bawahnya juga harus miskin gara-gara kakeknya korupsi? Coba deh lu pikirin lagi deh. Kan kalau udah marah 7 turunan miskinkan, sita asetnya apa segala macam. Well, itu dalam sebuah demonstrasi dan tuntutan itu oke. Cuma Pak Prabowo mungkin menunjukkan atau mau mendudukkan problemnya lebih ke kita walaupun ada argumen kita lihat dulu. Tapi di clippingin itu titik tadi. Kayak analoginya itu statementnya terus titik. Gua nggak tahu, gua belum nonton. Kayaknya ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Banyak. Karena kalau misalnya kayak gini yang di pembahasan korupsi, balik lagi ke topik yang kita bahas dari awal, komunikasi yang inkonklusif menurut gua. Kayak, oh iya saya sih nggak setuju soal hukuman mati. Harusnya kita bisa analisa karena ada 0,01% apa mungkin dia korban gitu misalnya. Makanya gua harapannya gini. State lu apa? Makanya kita sahkan ini dan kita akan membuat sistem yang kayak gini. Aneh gini. Bayangin kalau misalnya memang sudah dikerjakan di belakang layar, harusnya dia dengan mudah bisa ngomong itu kan. Either dia nggak tahu atau nggak dikerjain di belakangnya kan. Jadi banyak dari interview ini menurut gua good, dia bisa dapat audiensi, tapi kayak kok lebih ke menjelaskan alasan tapi nggak ada solusinya gitu loh. Harusnya lebih well prep. Harus lebih prep kalau misalnya ada kayak gini, ini ruang lu loh, ini ruang Pak Prabowo buat memberitahu ada solusi dan harapan untuk masyarakat. Tapi yang menurut gue 60-80% itu tentang karena ini. Kayak menjelaskan tema alasan. besarnya aja. Iya. Oke, nanti ini video terakhir kita lihat dulu yang ini. Anda minta saya kasih nilai untuk diri saya Sejauh ini Pak? 5 bulan ya, 6 bulan. Saya terus aja saya bangga bahwa sekarang ini saya kasih nilai diri saya 6. Oh, masih jauh Pak ya, dari 9 berarti. Tapi Artinya nanti akan ngegas ya Pak ya? Tapi passing grade, Nilainya C itu. tidak hair. Iya kan? Member. Iya, saya tidak hair. Dalam arti saya ingin lebih cepat. Tapi sekarang aja saya udah dibilang cowboy kok. Iya kan? Sekarang saya dibilang politik komando. Komando, iya kan? Benar nggak? Kasihan menteri-menteri saya. Jam 12 malam saya telepon, ya kan? Dibilang 6 ya ukurannya ya? Jadi saya ingin kita memang harus bergerak cepat. 6. Ya, menurut gua itu fair enough untuk 150 hari. Mungkin kita juga dalam berumah tangga 150 hari belum langsung bisa punya anak, langsung bisa menua bersama atau susah Approval bersama. rate-nya di 100 hari itu 81. Exactly, itu ukuran paling kuantitatif ya. Menurut gua ya kita base-nya ternyata Pak Prabowo meskipun di level elit atau di level kelas menengah punya banyak tuntutan, punya banyak kritikan, cuma ya ternyata approval ratingnya masih ada di angka itu dan kita lihat aja nanti ke depan apakah approval ratingnya akan terus turun mengingat terus berjalannya waktu atau bisa kembali. Menurut gua ukuran yang paling sohi sih itu dan Pak Prabowo dengan cukup humble menurut gua kasih nilai 6 tuh fair enough lah. Menurut gue yang ya cari aman aja sih. 6 itu biar kan selama ini komunikasinya itu tentang kita mengakui kesalahan, kita tahu kita harus berbenah, kita kasih tahu informasi yang selama ini nggak ada dan nggak didapatkan dari jurnalis gitu loh. 6 itu just to play safe aja menurut gue. Jadi dia nggak bakal disalahkan kalau dia bilang dia bagus, dia nggak bakal disalahkan atau di challenge kalau dia bilang dia jelek. Gitu. Kalau dari lu berapa nilainya?
gue mau jokes tapi takut gue kalau bikin angka-angka kayak gini. Jangan, jadi Lu abaikan jangan pertanyaan jebak. ini. Iya, Gue nggak jebak, gue nanya aja. Enggak, lu tau nggak? menjebak ini. Efek dari memberikan nilai itu sepanjang, Bos. Berdampak sistemik. Iya, pengalaman yang 11 tuh. Coba lu, jawabnya. kita tanya, Ray, lu menurut lu berapa? Ya, menurut lu gimana? Karena lu nggak mau jawab, gue nggak mau jawab juga. Takut kan lu. Anyway, tapi kita semua sepakat bahwa 150 hari ketemuan sama Pemnet itu kayaknya mesti diulangi lagi ya. Maksudnya komunikasi kayak gitu mesti Angga Wamen itu bilang kemungkinan ada jilid 2-nya lagi. Bagus. Nah, Oke, jilid 2-nya maksudnya apa? pertemuan dialog ini, kayak dialog gini. ini. Iya, Bahkan iya. dengan media, dengan Indonesia Gelap dan lain-lain. Cuman ketika itu terjadi, ekspektasi lu apa ketika pertemuan-pertemuan itu ada lagi? Pertama lebih konklusif, lebih jelas gitu lah. Ada saya salah dan ini perbaikannya. Jadi nggak kepatah di sini. Tapi kalau misalnya gue mau rekap dan ada audiensi lagi, ini dari pengalaman gue nge-handle organizational turnaround. Analoginya ada perusahaan udah ratusan tahun, belum 100 tahun lah Indonesia gitu. Tiba-tiba ada pemimpin baru yang diminta untuk mengubah Indonesia gitu loh. Jadi sebagai CEO baru di sebuah organisasi pasti ada step-stepnya. Pertama lo harus punya vision yang jelas. Kalau dia kan visionnya lewat Asacita ya namanya. Asacita, terus dia udah bikin MBG, terus dia udah tahu plan-plannya gitu. Selain itu strateginya apa? Habis strategi udah level tactical. Habis itu udah mulai bisa merambat ke membuat semua tim manajernya dan lain-lain semua bisa bekerja bersama gitu misalnya. Dan itu biasa dilakuin benar-benar di 3 bulan pertama seharusnya. Ini kan 150 hari. Tapi kok kayak 150 hari kesannya kayak you still don't have it together gitu loh. Masih berantakan dan masih berusaha untuk figure out oh ini salah ya udah kita benerin. Oh masih firefighting dengan yang sifatnya sporadis gitu loh. Nah, harus clear menurut gua. This is the goal, ini yang kita mau lakuin, kita tunjukin hasilnya lewat kayak gini, terus komunikasi lebih transparan. Tapi kali ini kan menurut gua social media itu kayak wildfire lah. Gitu. Ini sesuatu yang nggak pernah bisa diprediksi dan sering blundernya dari pemerintah itu pas udah viral di social media. At least have someone yang ngerti. Karena ada beberapa status kan influencer yang terkenal tuh. Misalnya mereka ajarin lah beberapa dari pejabat ini gitu, statement kecil ini tuh, ini clippingnya bisa bahaya nih, bisa apa nih gitu-gituan. Jadi setidaknya pas lagi perbaikan nggak muncul polemik-polemik baru cuma gara-gara kepleset lidah. Dan masalahnya pemerintah itu bukan di titik dimana bisa, oh sorry saya minta maaf kepleset lidah, oh sorry ini mereka masih baru gitu misalnya, oh sorry udah nggak bisa menurut gua. Jadi yang lu pengen bilang adalah action plan-nya lebih konkret. Analoginya kalau gue bikin project, timeline-nya, KPI setiap minggunya, setiap apa, sekarang tuh kayak nggak ada menurut gue. Kalau menurut gue dari proses ini Pak Prabowo menunjukkan dia orangnya genuine. Marahnya genuine, happy-nya genuine, geramnya genuine, defensifnya juga genuine. Misalnya untuk undang-undang TNI apa. Tadi ketawanya juga sih. Genuine menurut gue ya. Jadi ini kita masuk satu era di mana kelugasan dan genuinity mungkin kita akan lebih gampang dapatnya. Ini kayak Pak Prabowo agak mirip sama Pak Luhut lah. Pak Luhut kan kelihatan Indonesia gelap, kau yang gelap gitu-gitu. Agak mirip lah. Yeah. Mungkin karena sama-sama kalau Pak Luhut orang Batak, beliau orang Banyumas lah, Bataknya Jawa gitu kan, orang terbuka kan gitu kan. Terus yang kedua menurut gua langkah Pak Prabowo untuk membuka ruang-ruang dialog seperti yang kemarin dilakukan itu positif banget. Yang pertama dia mengakui kesalahannya, dia mengakui kealpaan dalam komunikasi dan dia perbaiki dengan membuka ruang dialog. Itu menurut gua udah bagian dari aksi yang dia lakukan untuk memperbaiki apa yang dia rasa kurang. Dan kita harus tahu menurut gua ini adalah langkah besar buat Pak Prabowo karena Pak Prabowo bukan kayak Pak Jokowi yang memang hidup dari kultur media yang bebas. Kita tuh kalau gue beberapa tahun jadi wartawannya di Istana Kepresidenan, baik itu di Balai Kota, Pak Jokowi itu bisa yang berdiskusi, makan bareng apa sama wartawan dengan sangat terbuka hampir setiap hari kayak gitu. Pak Prabowo kan enggak. Sementara juga dia di masa lalu kita tahu dia punya pengalaman yang nggak cukup baik dengan media yang bebas di awal-awal masa reformasi tahun 98. Jadi dengan dia melakukan ini, menurut gue ini udah one step ahead yang maju dan pasti kita akan rasakan manfaatnya. Dan yang berikutnya kok menurut gue Pak Prabowo lagi mencoba mengambil trust publik bahwa gini, politisi itu kadang-kadang bisa mendapatkan trust dengan banyak sirkus.
dengan belusukan, dengan bagi-bagi bansos, dengan apa. Tapi Pak Prabowo mungkin nggak punya tenaga untuk melakukan sirkus seperti yang dilakukan Pak Jokowi yang punya kekuatan fisik dan kelincahan jauh lebih baik. Itu dia bilang sih sempet. Nah, menurut gua ini adalah quote unquote bentuk sirkusnya Pak Prabowo untuk mengambil trust publik. Karena menurut gua dalam politik pemimpin itu kadang-kadang kita nggak lihat outputnya, Re. Misalnya 8%, tapi jadinya misalnya 6,5% gitu. Kalau lu udah dapat trust publik bahwa publik tuh tahu lu genuine, lu jujur, lu berusaha keras untuk itu. Kadang-kadang 8% itu oh ya udah, gua 6,5% nggak apa-apa, yang penting gua tahu lu kerja nih yang katrok nih menteri-menteri lu nih gitu. Itu sangat mungkin dan dalam banyak kasus-kasus politik kayak gitu kok. Jadi mungkin Pak Prabowo mencoba set mood publik untuk mendapatkan trust dengan keterbukaan yang selama ini kita nggak pernah mengidentifikasikan Pak Prabowo dengan keterbukaan dan ruang-ruang dialog yang bebas seperti ini. Menurut gua. Intinya kan plus poinnya Prabowo ini berusaha jujur. Ya kan? Ini Prabowo berusaha jujur dengan memberikan audiensi dan dia otentik. Kalau dia marah-marah, dia sedih-sedih gitu. Tapi tetap juga ada ruangnya untuk kita jujur. Analoginya misalnya kita parent nih. Pas kita lagi susah di kerja, kita pulang. Nggak mungkin kita depan anak kita yang lagi itu kita nangis. Kita apa? Otentisitas tetap harus ada ruang-ruangnya. Karena terlalu jujur, dan ingat loh topinya adalah kepala negara yang merepresentasikan harapan dan masa depan dari negara ini. Tapi kalau misalnya dia terlalu jujur, dan dia marah-marah, dan dia kayak dasmu, dan dia kayak nadanya kayak seakan merendahkan, itu tidak merepresentasi kepala negara. Jadi step 1 mungkin yang clear adalah setiap pejabat negara itu perlu di media train atau enggak workshop lah atau enggak seminar lah sama stafsus yang udah influencer gitu misalnya, biar mereka bisa berkomunikasi lebih baik. Nah tapi dilemanya orang yang biasa butuh berkomunikasi lebih baik adalah orang yang nggak benar-benar bisa kerja dengan baik gitu, karena dia harus menyembunyikan. Belum tentu. Kayak yang sering, ya belum tentu, sorry belum tentu. Jadi yang sering terjadi kan kayak konsultan-konsultan gitu, yang jagonya bikin PPT cantik dan dilatih untuk bikin PPT cantik. Tapi kalau disuruh kerja, most likely mereka nggak bisa gitu misalnya. Oh jadi make up-nya ditebelin aja gitu Make ya? up-nya ditebelin. Iya. Nah itu susahnya dengan Tapi komunikasi. kan menurut gue seorang kepala negara juga kan kita selalu bahas kayak harusnya ada dibisikin mungkin, mungkin juga leader kan bisa ngecek langsung. Mungkin ini adalah salah satu upaya buat ngecek langsung. Exactly. Solusi sebenarnya. mutlaknya cuma ada satu, dan itu udah disebut sama Pak Prabowo, yaitu meritokrasi. You don't need to worry about bad communication kalau kerja lu bagus. Iya, betul. Itu udah pasti. Itu Dan udah menurut mutlak gua banget. yang paling resah dari forum-forum dialog terbuka seperti ini adalah menteri-menterinya Pak Prabowo. Walaupun karena hasilnya nggak akan kelihatan langsung, konten is king, tapi kemasannya juga penting kan. Kemasan yang juga gue penting. maksud adalah kemasan komunikasinya. Karena hasilnya nggak tiba-tiba whoosh gitu, nggak tiba-tiba jadi. Bener. People Jadi still emang judge, kayak orang bilang don't judge a book by its cover. You judge a You- book I by its judge a cover. book by its Kalau cover. misalnya Yeah. covernya jelek dan nggak merepresentasikan apa yang bakal jadi isiannya, orang nggak bakal beli bukunya. Oke, Gitu. dah. Kita sepakat dalam beberapa hal, tapi gue lupa sepakat yang mana, dan gue juga lupa ya gak sepakat yang mana. Iya, Jadi iya, nanti didengerin aja lagi. Subscribe akun YouTube Liputan 6. Tadi konten-konten lu juga gue udah nonton, konten-konten lu juga gue udah nonton. Ini bohong ketahuan Nanti ya. kita ngobrol lagi ya, kita bikin Siap. part berikutnya kalau kalian ingin. Terima kasih Raymond, terima kasih Budi. banyak. Thank you Pak Riko, thank you Raymond. Sampai ketemu, Dah.